Wa innama hiya mahabbatu ibadah. Yang dimaksudkan saling mencinta di sini adalah karena peribadatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang masyhur dalam artian populer di kalangan kaum muslimin, akan 7 golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepadanya di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari perkara gaib yang harus kita imani, karena di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak mereka bisa indra. Maka kita perlu meyakini dan mengimaninya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan nanti matahari di hari kiamat, di hari perhitungan. Ini juga perkara gaib dan fokus kepada hari kiamat, dan juga salah satu di antara begitu banyak rentetan kejadian hari kiamat, sejak hari kebangkitan, kemudian nanti ada padang mahsyar, kemudian ada perhitungan, dan kemudian ada pembalasan, di sela-selanya ada bahasan as-sirat, di sela-selanya ada bahasan telaga Nabi Muhammad, ada surga neraka, banyak. Ini hanya salah satu di antaranya saja. Salah satu di antara rentetan kejadian hari kiamat adalah semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, kata Nabi Muhammad SAW. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurla, kulub, kembali tidak disunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW, ayanzuru ba'duhum ila ba'din? Apakah mereka akan saling melihat satu sama lain karena telanjang? Kata Nabi Muhammad SAW, al-amru yawma idzin ashad min ayanzuru ba'duhum ila ba'din. Perkara di hari itu sangatlah lebih dahsyat dibandingkan seorang harus melihat satu sama lain. Gak kepikiran. Tidak pernah akan kepikiran Anda akan melihat atau menoleh kanan kiri. Semua akan sibuk dengan amalnya masing-masing. Apakah dia akan sukses kemudian menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika di dunia banyak orang bisa kita kelabui dengan amal kita. Ketika di dunia kita bisa acting untuk menampilkan yang baik-baik dari kita. Tapi di hari kiamat adalah persidangan dari Allah Subhanahu wa taala, semua tidak bisa berkilah. Semua amal kita tercatat dan akan dipampangkan, akan diperlihatkan. Bahkan mulut kita dikunci. Bersaksilah semua anggota tubuh ini. Kemana kemudian dia pernah melangkah, apa yang kemudian dia pernah jamah dan lain sebagainya. Ini perkara gaib. Salah satu di antara cabang keimanan kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari, yakni perhitungan dan pembalasan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan kalau kemudian 7-7-nya dibahas, karena akan ada 7 golongan, ini terlalu lama. Ulun cuma mengambil salah satunya, makanya itu jadi tema judul kita malam ini. Karena sebagian para ulama ada yang mengarang satu kitab 700-an halaman untuk menerangkan satu hadis ini saja. 700-an halaman berarti satu kasus atau satu golongan 100 halaman dia bahas, subhanallah. Kita akan bahas salah satunya saja. Jadi kita bahas salah satunya saja, yaitu 100 halaman. Enggak ya, enggak, sedikit aja ya. Kita singkat-singkat aja ya. Kita yang instan saja ya. Oke. Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, matanya demikian. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul ajil. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun talabathu imra'atun. Dhatu mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafu Allah. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun, ada 7 golongan orang. Yudhilluhumullahu fi dhillih, akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena matahari dekat. Ketika seorang dinaungi, maka dia berarti tidak kepanasan. Karena seorang nanti akan berkeringat. Ingat, harusnya kita terpanggang, tapi enggak. Ini perkara gaib, kita hanya berkeringat. Keringat yang kita keluarkan sesuai dengan amal kita masing-masing. Di hadis yang lain kata Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim, ada yang keringatnya nanti sampai mata kakinya, ada yang nanti keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya nanti sampai pinggulnya, ada yang nanti keringatnya sampai pundaknya, dan ada yang nanti telinganya, ada yang sampai masuk ke mulutnya. Ini keringatnya tenggelam. Ini juga perkara gaib, di mana semua kita akan dikumpulkan banyak sekali, luar biasa. Bagaimana seorang memiliki keringatnya masing-masing, tidak bisa kita bayangkan. Orang kalau kemudian mendapatkan naungan, seharusnya tidak berkeringat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Kapan-kapan kita akan bahas di pengajian terpisah. Maksud dari imam di sini apakah betul-betul pemimpin sebuah negara atau kemudian bisa lingkup yang paling kecil seperti kepala keluarga. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan anak muda yang tumbuh besar dewasa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya tergantung, terpaut dengan masjid-masjid.
Disebutkan di sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahlil iman." Jika kamu lihat seorang laki-laki, untuk bapak-bapak yang punya anak gadis, yang ingin mencari untuk anak gadisnya suami untuknya. Ini salah satu tips. Cari laki-laki yang demikian. Kata Nabi Muhammad SAW, jika engkau lihat seorang laki-laki yata'ahadul masjid, bolak-balik mondar-mandir masjid. Maksudnya apa? Banyak sekali waktunya dihabiskan di masjid. Di antara makna yang paling dekat, 5 waktunya di masjid. Fashhadu bi annahu min ahlil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Bagian dari orang yang beriman. Karena itu perkara berat. Kalau salah satu di antara 5 waktu, gampang. 2 di antara 5 waktu, gampang. Ini 5-5-nya. Hanya lelaki yang tangguh yang bisa melakukannya. Ini tips ya. Selain tentunya, yakni dia adalah anak orang kaya ya. Itu tips yang lain ya. Atau lulusan universitas ternama ya, dan sudah punya usaha franchise-nya 300 ya. Itu nomor sekian lah. Yang penting agamanya dan akhlaknya baik. Agama baik, satu-satunya sisi yang kita bisa lihat dari seorang itu agamanya baik, sholatnya. Kalau akhlak itu harus bermuamalah, rada repot. Kalau akhlak itu harus berinteraksi, rada repot. Sedangkan Anda sekarang ingin menilai seorang, ingin mencarikan untuk anak Anda suaminya, sholatnya. Kenapa ayah mun pian terima ulun 5 waktu di masjid? Ah, dustainya. Nggak bisa gambling seperti itu. Ya, harus memang sudah 5 waktu di masjid. Ulun Pak Eka mungkin karena di masjid. 5 waktu ulun di masjid. Kenapa? Ulun muadzin. Mantap ya. Mas Robi, mantap. Dan juga teman-teman yang lain. Yang mondar-mandir masjid. DKM ya, ada 13 orang. Ya, member DKM ada 13 orang kan. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid-masjid. Warajul, ini bahasan kita. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang laki-laki. Dan juga bisa 2 orang perempuan. Untuk al-imam al-ajil, pemimpin yang ajil, ini mesti laki-laki. Anak muda yang tumbuh dewasa dalam peribadatan kepada Allah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, perempuan salatnya di rumah. Ini dan 2 orang laki-laki, perempuan pun sama. Saling mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kecintaan sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi karena Allah, karena ketaatan. Bukan kecintaan yang menyimpang. Di satu kafe dia kemudian pangku laki-laki yang lain. Diuruskan? Ya kan yang lagi viral, makin waninya. Karena dibiarkan. Kenapa? Atas nama HAM. Nanti kalau misalnya kota itu ditenggelamkan sama Allah, boto rasa tuh. Semuanya HAM. Subhanallah. Karena dibiarkan makin berani. Karena diberi ruang makin berani. Dan ini riset banyak universitas ternama di dunia. Risetnya bahkan mungkin non-muslim yang melakukan. Penyimpangan seksual seperti itu, penyakit, tidak ada gen homo itu nggak ada. Terlahir seorang itu laki-laki, suka laki-laki. Terlahir dia perempuan, suka perempuan. Dustainya, nggak ada gen seperti itu. Itu penyimpangan. Penyakit berarti bisa diobati. Kalau kemudian dia mau berobat. 2 orang laki-laki atau juga perempuan yang saling mencinta karena Allah. Karena ketaatan mereka.
Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jadi bahasan kita. Wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansabin wa jamal, dan seorang laki-laki yang diminta diajak oleh seorang wanita yang memiliki mansab, kedudukan, wa jamal, kecantikan untuk berzina. Tentunya merujuk pada cerita Nabi Yusuf juga ya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Qayyim menyebutkan begitu banyak alasan, puluhan bahkan mungkin ratusan alasan. Mungkinnya berzinanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan istri pejabat itu. Terlepas dari namanya yang disebutkan konon katanya, mun sudah konon itu berarti ke sini. Kalau sini itu. Kalau sudah konon itu bisa benar bisa salah ya. Konon namanya Zulaikha. Satu, ada ketertarikan memang di antara mereka berdua. Dua, pintu dikunci dari dalam. Pintu dikunci dari luar. Tiga, yang ngajak cantik. Ya. Empat, Nabi Yusuf bukan orang situ. Nabi Yusuf bukan, itu kejadiannya kan di Mesir. Nabi Yusuf orang Persia. Siapa yang kenal sama beliau di situ? Bermaksiat kepada Allah di satu kota, di satu negeri. Kita tidak dikenal di kota itu dan di negeri itu sangat besar dorongannya. Kenapa? Gak ada yang kenal sama saya ini. Gak ada yang kenal. Kita mungkin jangankan mungkin keluar Kalimantan ya, mungkin di Kalsel aja, pian tes misalnya ke asam-asam, nggak ada yang kenal sama pian. Padahal masih jarak 3 jam doang. Apalagi kemudian ke kota baru, apalagi kemudian ke gunungnya Pemega. Apa itu? Nggak nyambung banget ya. Nggak ada yang kenal. Dorongan bermaksiat kepada Allah sangat luas, sangat kuat, nggak dikenal. Coba Anda terkenal, coba Anda ternama, coba Anda populer. Wow, hati-hati banget. Banyak orang yang kenal sama saya di sini. Ke kota fulani, banyak yang kenal juga. Keluar mobil aja banyak yang pengen minta selfie. Itu alasan paling kuat. Dan saya lupa 96 alasan sisanya. Saya cuma ingat 4. 4 ini saja sudah cukup untuk yakni beliau berzina. Subhanallah. Tapi beliau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bermaksiat kepada Allah? Sampai detik ini kenapa kita bermaksiat kepada Allah? Kita nggak takut. Kalau meminjam istilah yang sering disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin, Allah menjadi Tuhan kita yang paling rendah yang kita takuti. Kita lebih takut ketahuan istri. Kita lebih takut ketahuan teman. Kita lebih takut ketahuan relasi bisnis ketika bermaksiat. Takut ketahuan teman. Belok sini kah? Ya, jangan gini, kawan Anda banyak situ ya. Ya, sama Allah kita nggak takut. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Dan seorang laki-laki, Anda nggak usah bayangkan saya pengen di posisi itu, nggak usah sok-sokan kemudian ingin menguji iman Anda. Pian dimintai lawan binian bungas nomor WA aja gin pian menggitir pina musti. Atau sama barista sebuah kafe gitu ya, kemudian cantik luar biasa. Kak, bisa minta nomor WhatsApp-nya? Aduh, iya, menjolong barista doang. Ini perempuan punya jabatan, ini perempuan punya kecantikan. Ngajak. Dan seorang laki-laki yang diajak seorang wanita yang punya jabatan dan juga punya yakni kecantikan. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya kita tahu cerita kala itu begitu selesai tersebar dan terbukti perempuan ini yang bersalah sebenarnya, tapi karena dia istri pejabat, kemudian Nabi Yusuf di penjara, kan cerita kemudian tersebar ya, biasa di kalangan emak-emak sekitar di zaman itu ya.
Karena Nabi Yusuf alaihissalam di rumah itu jadi pembantu. Tersebar berita, wah Imra'atul Aziz, istri pejabat, masa naksir sama pembantunya? Kayak nggak ada laki-laki lain. Wah, gosip tersebar. Sampailah ke telinganya Zulaikha. Akhirnya mereka semua dipanggil oleh perempuan ini, dikumpulkan dan kemudian diberikan kepada mereka masing-masing pisau dan satu apel. Ya. Dan kala itu Yusuf diperintahkan oleh dia untuk keluar sebentar. Kalau tikhruj ilaihin, dia berkata, Allah berfirman menceritakan, dia berkata, perempuan berkata, wahai Yusuf, keluarlah kamu kepada mereka, keluar sebentar. Faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka memotong tangan-tangan mereka. Jamaah, kita ya nggak usah pisau ya, kena silat sedikit aja kalau sudah kena kulit ini perih. Ini pisau dan motong. Padahal kan disediakan apel. Tapi yang mereka potong tangan. Subhanallah. Karena mereka takjub melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini bukan manusia, ini malaikat. Nah itu diantara dalil malaikat itu disifati dengan keindahan. Karena memang kita ketika ingin mengekspresikan, mengatakan sesuatu, karena kita takjub dia adalah sesuatu yang indah, kita ngomongnya, wih ini malaikat. Karena memang malaikat memiliki sifat keindahan. Kecuali Munkar dan Nakir, itu ada bahasan. Karena dia menyeramkan. Ini bukan manusia, ini malaikat. Subhanallah, luar biasa ya tampak. Dan Nabi Muhammad sebutkan itu. Ketika beliau Mi'raj, beliau ketemu Nabi Yusuf, beliau sebutkan sifat itu. Betapa tampannya Nabiullah. Padahal Nabi Muhammad tampannya luar biasa. Para sahabat yang menyebutkan tampannya Nabi Muhammad. Saya tidak pernah melihat orang lebih tampan dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Orang setampan Nabi Muhammad bisa puji Nabi Yusuf. Berarti tampan banget. Bayangkan. Di dunia aja pernah kan? Pernah kalau nggak salah di Saudi, kalau nggak di Emirat. Laki-laki yang Umar siapa tuh namanya? Di tahun awal-awal 2000-an. Ketampanannya luar biasa. Dikeluarin dari Saudi. Karena berbahaya. Bayangin, kita mengalami satu zaman di mana ada orang memang setampan itu luar biasa. Model kalau nggak salah. Jadi nggak usah ngayal, wah kayaknya kalau saya di posisi itu bisa deh saya. Enggak. Iman kita tipis. Ya. Iman kita sangat tipis, lemah. Makanya kita nggak diuji dengan yang beginian. Makanya kadang-kadang membawai kenapa? Tipis. Karena orang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tebal imannya, berat ujiannya. Tipis imannya, dia akan diuji dengan sesuai dengan keimanannya. Jauh kita dari perkara seperti ini. Tidak ada juga yang membawai. Siapa yang membawai? Enggak ada. Dan enggak usah ngayal. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki dan juga perempuan yang bersedekah dan dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya saking rahasianya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadhu 'ainah, dan seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah khalian sendirian berkhalwat tengah malam hingga kemudian air matanya berderai. Kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, wa ainani la tamassuhuman nar, ada dua pasang mata tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut akan azabnya. Di hadis yang lain bahkan kata Nabi Muhammad, mustahil orang yang menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Sama seperti mustahilnya air yang sudah dituangkan dari ketel akan kembali ke ujung ketelnya. Semustahil itu. Maka menangislah. Tangisi dosa-dosa masa lalu. Bukan malah mengenangnya. Wah, dosa yang indah. Kenangan yang indah walaupun dosa.
Tetamu lawan mantan di medsos. Ingatlah kita bahari. Setan emang. Ingatlah bahari kita. Ingatlah bahari kita. Indah benar Kak Laja. Kakak. Tangisi. Bukan malah diingat-ingat, dikenang-kenang. Jaka bahari kita lah aja. Jaka sembung. Aduh. Dosa itu ditangisi, bukan diingat-ingat. Kita nggak mengingat aja, banyak yang kita lupa kan. Lupa kita, zolim sama orang aja mungkin kita pernah lupa. Atau kita lupa sekarang pernah zolim sama seseorang. No, tangisi. Oke, sebelum masuk bahasan untuk poin yang bertemu, saling mencinta, bertemu dan berpisah karena Allah. Apakah hanya 7 golongan ini yang kemudian akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah? Tidak. Di hadis yang lain ada orang-orang yang juga mendapatkan lindungan di luar hadis ini. Tapi memang banyak riwayatnya rata-rata lemah, makanya diperdebatkan. Cuman ada yang sahih. Salah satu di antaranya man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallallahu fi dhillih. Riwayat Imam Muslim. Karena yang lain-lain seperti menolong orang yang berperang. Kemudian apalagi ya, banyak, ada 6 golongan sisanya. Menolong orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Seorang pedagang yang jujur dan lain sebagainya. Banyak riwayatnya tapi banyak yang lemah ya. Tapi yang berikut ini riwayat Imam Muslim. Di antara dalil ada golongan yang lain di luar 7 ini juga mendapatkan pahala yang sama. Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man anzara mu'siran. Barang siapa yang memberikan tangguh untuk orang yang berhutang kepadanya, dia lagi susah bayar. Awadhu anhu, atau dia bebaskan orang tersebut. Ini luar biasa. Riwayat Imam Muslim. Ini yang sahih. Di antara orang yang juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Karena kala itu hari perhitungan itu cuma 1 hari. Tapi 1 harinya kala itu miqdaru 50 alfasana. Kadarnya setara dengan 50.000 tahun lamanya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan yakni hisab yang yasir untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang kafir, orang-orang yang imannya goyah. Hari itu lamanya minta ampun. Makanya semua kita akan minta syafaat kepada Nabi Muhammad kelak. Bentuk syafaatnya agar disegerakan karena penantiannya sangat lama, keringetan. Dan sangat lama. Ketika orang lama, kemudian dia mendapatkan naungan, ringanlah untuknya. Apalagi kemudian dia diberikan keringanan, bagi dia tidak selama itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, panasnya hari itu bukan cuma dari didekatkannya matahari. Panasnya hari itu yang kedua disebabkan dari nafas. Semua orang berkumpul di tempat yang sama dan semua kita masih bernafas. Sebanyak itu orang semuanya mengeluarkan nafasnya. Maka hawa akan sangat panas. Ini kalau semua kita di sini, kemudian nggak ada kipas angin, nggak ada AC, pintu ditutup, wah pengap, panas. Kenapa? Karena kita mengeluarkan. Belum lagi mungkin sebagian kita tadi ada makan pete, ada yang makan jengkol, mbah itu inya menguap, ya Allah. 3, panasnya neraka jahanam. Karena di hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Yu'ta yawma idzin jahannam laha 70 alfa zimam wa 70 alfa malakin yajurrunaha. Didatangkan nanti di hari kiamat. Neraka jahanam dia memiliki 70.000 tali kekang dan masing-masing tali ditarik dipegangi 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala, 4,9 M. Untuk memegangi neraka jahanam saja. Karena kita tahu neraka Allah Subhanahu wa taala bisa dilipat. Ujung-ujungnya bisa dipertemukan. Enggak perlu dibayangkan.
Panas demi panas. Subhanallah. Kita ingin dapat lindungan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan apa yang dimaksudkan dengan lindungan di sini? Disebutkan dalam sebuah hadis yang menerangkan hadis ini contoh di antara dalil yang menerangkan dalil yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, juga riwayat Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyih. Nah ini. Contoh. Kan kita tahu kadang-kadang tafsir ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad. Itu banyak. Ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Ayat ditafsirkan dengan dikembalikan ke bahasa Arab. Itu tafsir. Itu metode para ulama tafsir. Di antaranya Imam Ibnu Katsir dan juga yang mengikuti beliau kayak gini metodenya. Ada lagi kemudian untuk hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan dengan hadis yang lain. Ini contohnya. Riwayat Imam Bukhari juga, sab'atun, ada 7 golongan orang, yudhilluhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka naungan fi dhilli arsyih, di bawah naungan arsy-Nya. Jadi naungan di sini adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke bahasan singkat. Ulun skip 6 golongan sisanya. Ulun masuk ke inti bahasan karena tentunya kita juga ya, bukan cukup ya kita sedih, kita mungkin akan yakni berpisah dengan Al-Ustaz Al-Fadil Farhan ya. Tapi tentunya perpisahan di zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Bukankah beberapa waktu yang lalu kita juga berpisah dengan Akh Bakhtiar? Tapi enggak, masih bisa chit-chat, masih bisa telepon-teleponan, bisa sebagian teman-teman juga ulun lihat mereka yakni video callan. Zaman dahulu ketika berpisah selesai. Yang seumuran dengan ulun saja ya, itu pasti sudah mendapatkan begitu banyak kemudahan. Zaman surat-suratan kita mengalami. Ya, pakai surat, pakai ya ini pos Indonesia. Beritanya pendek tapi pengen cepat, ada telex. Telex dulu. Kita lebih jadul lagi, membuktikan kita tua. Ada telex. Telegram, ya. Sekarang jadi nama aplikasi. Siap. Makin canggih sedikit ada telepon. Makin canggih lagi ada fax. Makin canggih lagi dengan begitu kemudahan telepon-telepon umum di pinggir jalan. Makin mudah lagi berhubungan wartel. Ya. Zaman demi zaman kita hadapi itu. Mudahnya berkomunikasi. Kita tidak bisa bayangkan di zaman dahulu. Kalau sudah berpisah selesai. Kita mengalami masa-masa itu. Sekarang nggak bisa kita bahas sudah. Begitu mudahnya. Tapi tetap berpisah. Kalau sudah yakni kemudian alasan seorang adalah untuk birrul walidain. Udah nggak bisa ditahan. Dulu kita punya akhdi pak. Dia ingin birrul walidain, gak bisa kita tahan. Dia ingin melakukan sesuatu lebih utama dibandingkan yang lain. Apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya, gak bisa ditahan. Zaman demi zaman kita lalui. Berkomunikasi makin mudah dan makin mudah. Kita habis ini gak tahu apa lagi. Sekarang saja subhanallah, dulu di awal-awal adanya handphone pakai kamera, layanan video call belum ada. Begitu ada layanan video call pun gambarnya masih ya Lego lah, masih kotak-kotak lah. Kameranya masih kamera apa tuh? Ya PGA. Masih kotak-kotak. Mana hidungnya tuh jar? Ada ya tak kesini. Masih ya Pak. Makin canggih lagi. Habis ini mungkin ya nih alat yang apa tuh Google-nya itu mungkin nanti akan murah. Ya suatu saat akan murah. Anda beli rinso 1 kilo dapat Google. Wallahualam kapan ya. Saking murahnya, mudah berkomunikasi. Nyata sekali, luar biasa. Tapi tetap kita berpisah. Cuma alhamdulillah dibantu dengan teknologi yang ada, kita tetap bisa berkomunikasi. Dan jangan putus komunikasi. Ya. Dan tentunya sudah cukup banyak nasihat kemarin yang disampaikan Ustaz Fauzan untuk beliau secara pribadi. Ini hanya secara umum. Siapapun di antara kita berjumpa, maka berjumpalah karena kecintaan kepada Allah. Apakah kemudian kita berkumpul, berjumpa, berinteraksi karena ada tujuan duniawi tercela? Enggak. Cuman enggak keutamaan ini Anda enggak dapat aja.
Anda berteman, punya teman karena relasi, karena ada hubungan bisnis, nggak apa-apa, nggak tercela kok. Ya, ada tujuan-tujuan duniawi, niat masing-masing sudah. Tapi kita menginginkan pertemanan kita, perjumpaan kita itu karena Allah. Berkaitan dengan manfaat sisanya di balik itu bonus aja. Tapi intinya karena ketaatan kepada Allah, saya berteman dengan kamu, kalau kamu juga berteman dengan saya, itu karena ketaatan. Lisan kamu aman, perbuatan kamu aman, kami tidak takut dengan keburukanmu. Seburuk-buruk orang adalah yang dijauhi karena buruknya perangainya. Jangan sampai memiliki itu pada diri Anda, hingga banyak orang tidak mau berteman dengan Anda. Ya. Padahal ini adalah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Muslim yang sejati. Tapi Muslim sejati level paling bawah. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah di mana kaum muslimin yang lain merasa aman dari buruknya lisannya dan perbuatannya. Muslim sejati, tapi paling bawah. Kenapa? Lisan Anda buruk, perbuatan Anda buruk. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Berteman kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan yang ada pada teman kita itu. Dia layaknya pandai besi, dia layaknya pedagang minyak wangi untuk kita. Dia bisa kasih kita minyak wangi, nasihat. Kita bisa kemudian beli minyak wangi, kita kemudian minta nasihat. Atau minimal kita mendapatkan imbas yang baik. Kenapa? Kita berteman dengan pedagang minyak wangi. Itu yang kita inginkan. Jadilah Anda pedagang itu dan pilihlah teman Anda si pedagang itu. Saling nasihat menasihati ketika ada kesalahan. Amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Jangan nggak nyaman, jangan nggak enak. Makanya awal-awal kita bentuk biker itu, ketaatan ini nomor 1 dikedepankan. Ini yang mengumpulkan kita. Semuanya punya hobi, siap. Tapi harus dihubungkan dengan atau dibangun di atas fondasi ketaatan. Kalau misalnya banyak klub-klub motor di mana ketika touring muslimin mereka, kemudian salatnya lewat. Syukur kemudian masih dijamak, tapi enggak lewat, betul-betul lewat, enggak salat. Enggak perlu kita bikin klub ini. Tapi kalau kemudian untuk dakwah, touring memang kita kone adzan berkumandang, mampir kita bagi musaf bahkan. Ini tujuan yang mulia. Ya. Bahkan dari awal itu ditentukan bahasannya ringan itu. Ini siapa nih? Sebutan kawah. Ya. Tapi ingat semuanya pondasi awalnya ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk dakwah. Itulah perkumpulan, itulah pertemanan. Berkaitan dengan bercanda satu sama lain, satu ngelempar, satu makan, biasalah itu. Selama tidak berlebihan, no problem lah itu. Ulun baca sedikit ya. Dari tadi yang ulun baca adalah keterangan atau ceramah dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang insyaallah besok subuh juga kita bahas buku beliau. Sedikit berkaitan dengan maksud dari 2 orang laki-laki yang berjumpa dan berpisah karena Allah. Kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, wa rajulani tahabba fillah, hadhani rajulani ishtaraka fil mahabbah. Laysat hadhihi mahabbatu ilfin wa 'adah, aw mahabbatu tiba'in mutasyabiha, aw taqarubin nafsi, aw awatif hawja, aw mahabbatu limasalihid dunyawiyah aw maliyah. Wa innama hiya mahabbatu ibadah. Yani annahu yaqsudu biha al-ibadah wa yanwi biha al-ibadah. 2 orang laki-laki yang mencinta karena Allah, berjumpa dan berpisah karena Allah. Kata beliau, 2 orang laki-laki ini juga berlaku untuk perempuan. Mereka memiliki satu yang mensyarikatkan dan mengumpulkan mereka, yaitu kecintaan. Bukan kecintaan yang standar, bukan kecintaan yang biasa. Kita cinta karena ada kesamaan. Kita saling cinta karena mungkin satu visi. Ini untuk kecintaan lawan jenis ya. Seseorang bisa cinta karena mungkin ada sedikit kesamaan.
Seorang bisa tumbuh rasa cinta karena ada sebab-sebab seperti ini. Yang dimaksudkan di Nabi Muhammad bukan itu. Atau kemudian mereka saling cinta karena ada kemaslahatan dunia atau masalah harta. No. Wa innama hiya mahabbatu ibadah. Yang dimaksudkan saling mencinta di sini adalah karena peribadatan. Dia berjumpa, bertemu, dan suatu saat pasti berpisah. Entah jadi beda kota, entah jadi beda negeri. Kita sama Ustadz Dodi udah pisah. Ustadz Dodi sekarang ke Emirat. Emirat ya? Ya ke Emirat. Hah? Dubai, Uni Emirat Arab. Kemudian ibu kotanya Abu Dhabi. Dubai di antara kota besarnya. Beliau ke Dubai. Bukan karena tujuan duniawi. Murni karena teman kita ini zahirnya saleh. Saya ingin berteman dengan dia. Dan jadilah Anda orang itu karena kesalehan Anda lah lahir batin. Karena orang melihat lahirnya saja. Orang ingin berteman dengan Anda. Orang tahu orang akan selamat dari lisan dan perbuatan. Karena Anda orang baik. Jamaah, semua Anda mungkin bisa ukur sama-sama. Ketika Anda bertemu dengan seorang, pertama kali Anda mungkin berjabat tangan, Anda biasanya punya rasa. Anda biasanya bisa ukur. Ini baik atau tidak. Ya. Allah berikan rasa itu hingga ruh kita terkadang langsung berbeda. Aku enggak, ini bukan teman nih. Artinya ruhnya sudah berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang saling menguatkan. Kalau saling kenal, mereka akan saling menguatkan. Kalau tidak saling kenal, mesti terpisah. Mau dipaksa-paksa pun gak bisa nyambung. Itulah yang kita inginkan. Mudah-mudahan ruh kita semuanya ruh yang sama tanpa mensucikan siapapun. Ruh ketaatan kepada Allah, makanya semua pian ngumpul, semua pian mengaji, semua pian salat. Ruh ketaatan yang sama. Karena ini gak bisa acting. Ini gak bisa dipaksa. Kalau acting, kalau dipaksa sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah kecintaan karena sebuah peribadatan, bukan karena tujuan yang lain. Maka niatkanlah, kata beliau, ketika bertemu, berjumpa dengan seorang teman. Anda tahu dia orang yang soleh. Dari zahirnya kita tahu, kita bisa ukur. Dari sholatnya, kita bisa ukur. Bahkan mungkin sebagian pian sudah bermuamalah dengan yang lain. Baik, luar biasa. Atau bahkan mungkin Anda pernah bermalam di rumahnya, Anda pernah safar bersamanya. 3 cara mengetahui karakter seseorang. Anda kalau pernah safar dengan seorang dan kemudian dia menjaga sholatnya, pegang teman kayak gitu. Safar aja dia jaga sholatnya, apalagi nggak safar. Anda pernah bermuamalah keuangan bersama dia dan luar biasa baik. Contoh seperti yang tadi, bukan lagi memberikan tangguh, bahkan mungkin dibebaskannya untuk Anda hutang, Anda pegang. Minjam duit lagi besok. Jangan. Kebangetan kayak gitu ya. Nyawa dikasih hati minta jantung. Jantung oseng pulang. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Bermalam. Walaupun ini susah ya. Karena waktu itu ada seorang memberikan tazkiyah pada orang lain di hadapan Umar bin Khattab. Oh, fulan tuh baik luar biasa wahai Umar. Kamu pernah safar bersamanya? Belum. Kamu pernah bermuamalah sama dia keuangan? Belum. Pernah nggak kamu nginep di rumah dia? Belum. Orang itu akan ketahuan aslinya di rumahnya. Makanya semua kita, laki-laki perempuan, pasangan kita itu tembok terakhir aib kita. Kalau kita punya pasangan dan dia bocor, selesai Anda. Ya, orang itu akan ketahuan aslinya di rumahnya. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu tidak pernah melakukan 3 hal ini, nggak usah ngecek. Tidak usah memberikan tazkiyah, pengsucian. Dia soleh, dia baik. Anda belum tahu. Ya, tanpa mensucikan siapa. Belum pernah safar dengan banyak teman-teman yang berbeda. Ya, itulah yang kemudian ulun dapatkan dari teman-teman. Ini jamaah. Nasihat untuk semua kita, termasuk kita semuanya juga kepada Ustaz Farahan. Yang selama ini tentunya menjadi imam pian. Berapa Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bukan selamanya ya. Karena Ustadz Fauzan juga beliau sudah ngasih sinyal. Kayaknya antum bakal balik sini. Amin. Ya kita aminkan. Wallahualam bishawab. Walaupun kata orang yang tete, ini ceramah kurang ajar nih. Boleh pengen balik, pengen ditahan. Insya Allah perpisahan mungkin sementara. Semua kita masih diberikan kehidupan. Tetap bisa berkomunikasi.
saling tetap mengingatkan satu sama lain akan ketaatan kepada Allah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena itulah hakikatnya sang muslim yang saling mencintakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya naungan Allah insyaallah akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.